Hi everyone, good morning, selamat pagi. Di sini masih pagi, sekitar jam 9-an. Dan hari ini kebetulan hari libur. Saya ada waktu untuk buat konten. Di video kali ini saya akan menjelaskan berapa sih pendapatan gaji di Austria dan berapa pengeluaran kebutuhan pokok. Setiap individual punya pendapatan atau penghasilan yang berbeda-beda. Tapi pendapatan di sini ada standarnya ya. Minimum salary in Austria itu standarnya 1.500 per bulan untuk full time. Full time itu 40 jam per minggu. 1.500 itu sekitar 26 juta. 26 juta 671. Itu untuk standarnya minimumnya. Nah, bagaimana dengan pendapatan suami saya, salary suami saya? Itu suami saya nggak mau dibilang karena dia nggak mau dikasih tahu. Saya izin dulu sama suami saya. Pokoknya gini, suami saya itu udah pengalamannya kerja di sini udah lama gitu. Terus kebetulan suami saya punya jabatan yang lumayan tinggi, jadi bisa kira-kira aja lah berapa gitu. Kalau saya pribadi saya akan terbuka karena menurut saya itu menarik juga gitu untuk di orang-orang teman-teman saya di Indonesia tahu. Kan ini termasuk kalau saya tinggal di Indonesia saya kepo pengen tahu gitu. Terus saya kerja di 2 tempat. Pertama di McDonald, kedua di sekolah. Di McDonald itu gaji saya sekitar karena saya kerja di McDonald itu part time ya. Cuman part time itu kalau di Indonesia kan susah ya, nggak ada full time part time ya. Kalau part time itu di sini kira-kira 20 jam per minggu. Kalau dihitung sekitar 3 hari, saya cuma kerja 3 hari dalam seminggu. Itu pun dari 6 sampai 8 jam per harinya gitu. Terus kenapa? Jadi saya bisa ambil kerjaan yang kedua. Tapi di McD ini saya kayaknya nggak. Saya cuma sebentar lagi saya resign karena stres banget kerja di McD. Terus itu di McD saya terima uang 668 euro, itu sekitar 668. Saya sih jujur aja ya, saya terbuka aja. 668 euro per bulan sekitar 10 juta, 911 juta lah. 11 juta saya terima per bulannya kalau dirupiahkan. Terus kalau kerja sekolah ini saya saya menjaga anak-anak sekolah. Dia selesai sekolah terus karena orang tuanya masih di kantor. Di sini kan nggak ada babysitter ya. Jadinya saya jaga mereka sampai orang tuanya menjemput sekitar jam 4. Dan biasanya saya juga menjaga karena saya kuliah saya psikologi, mereka mempercayakan saya untuk menjaga anak-anak yang Down syndrome atau anak-anak yang spesial maksudnya yang perkembangannya agak lambat gitu, cara nalarnya juga agak lambat gitu. Nah, ini kerjaan ini ada hubungan dengan pendidikan saya, karir saya. Tapi masalahnya kerjaan ini belum fix gitu. Belum fix walaupun saya sudah tanda tangan kontrak, tapi dia belum fix. Kadang saya sejam, nggak sampai 20 jam per minggu, dan kadang melebihi 20 jam per minggu. Kalau lagi summer holiday, orang tuanya harus kerja, terus anak-anaknya dititipkan di sekolah, itu melebihi 40 jam, bisa 40 jam per minggunya. Tapi itu nggak setiap hari gitu, nggak menentu. Kadang kalau mereka butuh saya lama-lama, kadang sehari juga saya dibutuhkan cuma 1 jam atau 2 jam. Makanya sih saya tidak keep kerjaan saya di sekolah ini gitu. Saya tetap kerja di McDonald karena fasilitasnya
karena pensiun, saya ingin mendapatkan pensiun sama asuransi life aja gitu. Karena kerja di sini asuransi life itu kita harus bayar 200 euro per bulan untuk asuransi life. Nah, kalau saya nggak kerja, suami saya gajinya itu dipotong 42%. 42% itu udah besar banget gitu potongannya. Terus belum lagi dia harus bayar asuransi dia sendiri, buat asuransi life sendiri. Nah, kalau saya nggak kerja, suami saya harus bayar asuransi buat saya sekitar 200 euro per bulan. Itu kan mahal. 200 euro per bulan dirupiahkan sekitar 3.500.000. Makanya saya harus kerja gitu. Kedua, jadi saya tidak menghabiskan tahun saya gitu. Jadi soalnya di sini dapat pensiun itu sekitar di atas setelah 15 tahun baru dapat pensiun gitu. Terus berapa sih pajak yang harus kita bayar setiap gajinya gitu. Saya sih nih, ini dia di Google ya. Penghasilan di bawah dia kena pajak setelah 11.000 per tahun dapat penghasilan. Ini saya kalau dikerja di McD saya sedikit sekali, hampir 0% saya bayar pajak. Tapi kalau udah di atas itu full time 25%, terus di atasnya lagi 35%, 20% tertinggi. Ini potongan suami saya 42%, bayar potong 40% dari gaji suami saya harus bayar pajak. Mahal banget ya, banget. Jadinya saya juga mikir gitu, kalau saya kerja double terus terkadang saya penghasilan saya besar, yang di sekolah itu penghasilan saya termasuk besar terkadang ya. Terus kalau udah kalau udah penghasilan saya lebih besar dari itu, nanti saya harus bayar lagi ke pemerintah gitu, bayar pajaknya mahal. Makanya di sini banyak yang nggak mau kerja double, karena kalau kerjanya semakin besar kamu dapat penghasilan, semakin besar pajaknya gitu. Terus sekarang saya akan ngebahas masalah pengeluaran. Pengeluaran di sini yang tadi saya bilang, pajak sama asuransi life itu tuh udah wajib dipotong dari gaji. Asuransi life di sini memang itu wajib ya karena kalau tanpa asuransi life hidup di sini impossible lah. Nggak mungkin kita nggak ada asuransi life, karena kan semuanya kayak ke dokter atau fasilitas pemerintah itu kan semuanya didapatkan dari kita bayar asuransi life sama pajak. Memang fasilitas dari pemerintah di sini sangat memuaskan menurut saya. Terus kedua, pengeluaran di sini adalah misalnya transport di sini sangat mahal. Misalnya saya pengen hangout nih sama teman saya, saya pergi ke Vienna, karena saya kan nggak pakai mobil. Kalau ke Vienna saya takut lewat jalan tol. Naik kereta bolak-balik, misalnya naik kereta saya bolak-balik itu 30 euro per bulan bolak-balik 30 euro satu hari, maksudnya sekalinya saya bayar sekitar 28 euro, terus balik lagi 28 euro, sekitar hampir 30 euro, 60 euro lah bolak-balik. Itu 60 euro itu sekitar 1 jutaan, 1 juta rupiah cuman sekali jalan dengan jarak 2 jam sekali jalan. Itu kan mahal banget gitu. Ada sih kereta yang lebih murah, cuman lebih complicated buat aku, karena aku parkir di stasiun kereta, terus ambil kereta, terus baru ambil kereta, pergi dengan kereta gitu. Terus bensin di sini seliternya, ada bensin di sini ada yang super 95, ada yang 91. Saya ambil yang 95 karena buat kualitas mesin bagus gitu loh, biar mesinnya itu enggak cepat rusak. Itu sekitar 1,3 sen, 1 euro 3 sen per liternya. 1 euronya itu kan sekarang dirupiahkan sekitar 16-17 ribu ya gitu. Servis mobil
itu saya sekitar 300 euro per servis rutin gitu. Terus makan sehari-hari itu tiga kali. Saya ke supermarket sekitar kalau ke supermarket itu seminggu 3 kali. Saya nggak pernah belanja bulanan. Kalau misalnya memang mau habis saya beli, itu aja. Itu kira-kira 3 kali sehari saya ke supermarket. Sekitar 50 sampai 100 euro saya menghabiskan belanja buat kebutuhan pokok aja. Terus karena saya kan ada punya anjing ya, pastinya kalau ke dokter itu kan biaya sendiri, itu lumayan mahal. Tapi ya jelas saja lebih mahal punya anak daripada punya anjing. Untungnya saya nggak punya anak. Ya saya nikmati aja hidup, happy aja nggak punya anak saya mah. Suami saya juga happy. Kalau punya anak mungkin pengeluaran saya nggak tahu deh, saya nggak ngerti, saya nggak pernah punya anak, jadi saya nggak tahu pengeluaran punya anak seperti apa di sini. Terus tapi kalau nggak salah kalau yang punya anak juga dapat tunjangan dari pemerintah gitu. Makanya kita bayar pajak mahal karena kita bayar pemerintah dan untuk kita juga gitu. Begitupun kalau saya kerja, misalnya saya resign, udah kerja 1 tahun, terus saya resign, terus saya nggak kerja, terus saya dapat uang dari pemerintah, selama 6 bulan saya dikasih pemerintah uang. Itu fasilitas dari pemerintah. Kedua, terus saya bayar uang kuliah itu per semesternya. Semester di sini ada 2, semester 1, semester winter sama semester summer. 2 kali, berarti saya 2 kali dalam 1 semester bayar 750 euro. 750 euro itu sekitar 750 euro itu sekitar 12.335 saya harus bayar uang kuliah saya. Makanya saya lagi ngajuin warga negara sini, karena setelah saya warga negara sini saya bayar kuliahnya setengahnya, cuman 325an gitu euro. Banyak banget fasilitas yang saya dapatkan kalau saya udah jadi warga negara sini. Dengan karir, ada hubungannya dengan karir saya, dengan biaya pengeluaran saya juga gitu. Kalau untuk pakaian, saya itu beli di bawah. Saya punya prinsip ya, punya budget. Maksud saya gini, kalau untuk pakaian, baju, tas, saya nggak mau belanja di atas 500. Saya di bawah 500 saya belanja. Tapi tetap saya mementingkan kualitas karena itu cara hemat. Kalau bisa saya belanja yang ada diskonnya. Itu lebih suka saya kalau ada diskon. Misalnya seperti Nike, Adidas, Guess, Tommy, itu kan di bawah, rata-rata di bawah 500 ya. Nggak ada yang nggak ada yang 500, di atas 500. Tapi kualitas bagus gitu. Karena kualitas itu penting. Kalau Anda kerja ya wajar aja Anda beli yang Anda suka gitu. Tapi kalau saya bukan orang tipe yang suka belanja yang kayak merek Louis Vuitton or Chanel ya yang itu tuh saya memang saya budgetkan gitu. Saya tidak mau, karena bagi saya itu mubazir. Tapi kalau yang suka ya silakan saja gitu. Yang mampu, yang ini ya silakan aja, kayak yang bikin Anda happy. Terus tapi traveling itu memang mahal ya. Di mana-mana traveling nggak ada yang diskon yang murah. Saya nggak harus traveling mahal sebenarnya, tapi mau nggak mau kan traveling emang mahal. Nggak ada pilihan lagi yang murah. Terus itu yang saya habis uang buat traveling. Tapi kan itu suami bareng. Kedua, kenapa saya kerja? Pertama, yang saya bilang tadi, asuransi life dibayar perusahaan. Kedua, saya dapat pensiun. Ketiga, saya bebas. Saya mau menghabiskan uang buat diri saya sendiri. Saya orangnya mandiri dan enggan gitu kalau ngerepotin suami. Itu kebebasan. Dan di sini kalau misal kita nggak kerja,
itu jadi bahan omongan orang, cibiran gitu. Makanya di sini nggak ada kerja yang direndahkan, karena semakin kita kerja keras, orang semakin bangga gitu. Terus dan gajinya pun standar mahal di sini, makanya nggak ada yang punya pembantu. Maksudnya di sini nggak ada kehidupannya nggak di Indonesia lah, kayak nggak di Indonesia gitu punya pembantu, babysitter, atau misalnya bisa ya bisa hidup tanpa cuman gaji suami. Di sini juga bisa hidup dengan gaji suami saya gitu, cuman saya lebih enak gaji sendiri gitu, lebih puas. Dan saya juga kan kalau misalnya saudara saya butuh bantuan, saya juga harus bantu saya kan, jadi saya nggak perlu bantu pakai uang saya sendiri, jadi nggak perlu ngerepotin suami saya gitu. Siapa sih orang yang mau direpotin ya kan, walaupun suami sendiri. Apalagi kita yang orang mandiri, pasti kita sangat enggan ngerepotin orang. Di sini kalau misalnya nggak kerja nih, enak banget nih hidup kerja, cuma ngandelin suami gitu, happy-happy aja gitu. Pasti jadi bahan omongan. Kecuali kalau yang suaminya meninggal misalnya, terus istrinya dapat pensiun, uang pensiun. Itu mungkin nggak apa-apa nggak kerja gitu. Karena kalau misalnya kerja, justru uang pensiunnya hilang gitu. Jadi kan sayang, lebih baik nggak kerja. Bisa sih kerja cuman giring fugik itu maksudnya cuman kerja 1 hari dalam seminggu. Itu kan gajinya nggak besar. Itu nggak apa-apa, pensiunnya nggak hilang. Itu kata teman saya. Kenapa saya kuliah tinggi-tinggi tapi kok kerja di McD gitu kan? Yang saya bilang tadi, kerja di sini nggak ada yang direndahkan. Karena gajinya pun mahal, standar. Saya tinggal di desa. Jadi untuk cari kerja, untuk meniti karir itu agak susah. Jadi saya ambil apa aja yang saya bisa kerjakan selama yang saya bilang tadi, biar pensiun saya dapat. Terus kedua, di desa itu kan nggak gampang ya cari kerjaan. Terus ketiga, ini kan hanya untuk bantu loncatan gitu. Suatu saat saya akan pengen kerja sebagai peneliti dan di universitas. Ya, we will see. Saya sih hanya menikmati hidup untuk saat ini. Saya menikmati hidup apa yang saya dapatkan. Saya yakin suatu saat saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan, yang saya suka. Jadi kalau kuliah saya itu hanya sebuah cita-cita saya. Saya dari dulu pengen kuliah setinggi-tingginya. Itu cita-cita dari kecil. Karena saya juga suka belajar. Kalaupun saya kuliah terus, mungkin banyak orang bilang, wah kuliah tinggi-tinggi tapi karirnya biasa aja gitu. Itu bukan itu target saya gitu. Ya kalaupun dapat yang bagus karir, ya of course saya pasti senang sekali kalau sesuai dengan karir saya. Tapi kan saya berusaha untuk menerima apa yang saya dapatkan sekarang, biar saya tidak stres gitu, dan itu membuat saya happy gitu. Jadi nggak perlu gengsi, nggak perlu ngebuat apa menyiksa diri sendiri, ya kan gitu. Toh saya juga kerja di bagian di sekolah itu yang ada hubungannya dengan karir saya. Saya bisa step by step ambil karir di situ, atau saya nanti cari kuliah di cari kerjaan di universitas. Kalau masalah kecantikan, salon, saya nggak ke salon. Saya orangnya apa adanya, maksudnya nggak terlalu peduli dengan penampilan rambut saya, makeup saya gitu. Kecantikan saya sama sekali nul pengeluaran ya. Maksud saya hampir nul, maksudnya gini. Ini kan saya ngecat, saya masih ada uban-uban tuh. Saya suka cat. Saya ngecat sendiri, ngecat rambut sendiri. Terus makeup juga saya nggak beli makeup, maksudnya cuman pembersih muka sama krem muka, terus pakai alis sama lipstick, nggak pernah makeup yang lain. Dan ke salon potong rambut sendiri. Jadi sangat hemat kalau masalah kecantikan.
Paling saya makan restoran, saya hobi makan restoran karena saya nggak tahu, saya suka aja karena saya malas masak, jadi senang makan di restoran. Itu kalau makan di restoran itu sekitar sekitar 25 euro untuk sekitar 20 sampai 30 euro lah plus minum ya, saya makan di restoran plus saya kasih tip 2 euro. Itu 25 euro itu per 400 sekali makan. Itu saya boros di makan, emang saya suka banget restoran. Ya nggak apa-apa ya, namanya uang sendiri, bebas-bebas aja. Uang suami juga kadang saya kalau kebesaran pengeluaran atau belanja, saya pakai uang ATM suami. Pokoknya intinya kebutuhan di sini pengeluaran juga besar, gaji. Jadi gini, gaji besar, pengeluaran juga besar. Tergantung seperti kalau untungnya saya punya suami ya, jadi saya dibantu dengan suami saya gitu pengeluarannya. Kalau seandainya orang yang tidak punya suami gitu untuk hidup sendiri itu agak besar, susah, belum bayar sewa apartemen. Ini saya rumah tinggal di mertua, jadi kita nggak perlu bayar sewa, tapi kita tetap ngasih uang mertua sebulannya sekitar 300 euro per bulan, bantu-bantu orang tua lah, karena kan harus bayar listrik juga. Jadi ini intinya kan kayak kita sewa sama mertua gitu, anggap aja kita ngasih orang tua ya kan, begitu. Pokoknya intinya dimana-mana pun sama, semakin besar penghasilan semakin besar juga pengeluaran gitu. Bedanya cuman ada anak apa enggak gitu, boros apa enggak, itu aja. Kalau punya uang, saya bilang tadi saya borosnya di pendidikan, mobil, karena saya suka mobil yang memang mobil-mobil sport gitu. Saya suka BMW, memang situ saya suka banget yang namanya BMW atau mobil-mobil yang nah kalau soal mobil saya suka yang bermerek, itu saya boros. Terus yang apa namanya sama traveling, itu aja, itu pengeluaran besar saya. Memang kalau baju kecantikan saya nggak besar pengeluarannya. Terus sama rumah, kalau urusan rumah, renovasi rumah itu pengeluarannya besar sekali, karena di sini kan materialnya juga beli material juga mahal, besar gitu. Itu aja sih. Oke, saya kira itu sudah cukup. Kalau misalnya ada yang pengen tahu hal yang lain, silakan komen. Nanti saya kasih tahu. Thank you for watching. Wassalam.